Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Regal Simple Tips. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang hukum supply and demand yang ada dalam trading forex. Kalian pernah nggak sih berpikir kenapa sih harga di market itu bisa bergerak naik dan turun ya? Terus juga siapa sih sebenarnya yang menggerakkan harga di pasar? Lalu bagaimana cara trader untuk mencari keuntungan di suatu market? Nah, jadi konsepnya ya teman-teman, adanya supply dan demand di market ya, itu karena adanya ketidakseimbangan antara supply dan demand ya. Jadi kita bisa lihat di sini di chart bahwa ketika buyer masuk ya, nah di sini buyer masuk itu sangat kuat teman-teman. Lalu kekuatannya sangat besar sehingga seller itu tidak bisa membendung dari kekuatan si buyer. Ketika seller masuk, jumlah sellernya sangat banyak ya. Terus juga si buyer ini tidak bisa membendung kekuatan dari si seller ketika masuk di area sini. Nah, sehingga terjadinya kenaikan dan penurunan. Jadi intinya harga bergerak itu karena adanya ketidakseimbangan antara supply dan demand. Seperti itu yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin kita bisa lihat di chart di sini ya. Ketika demand masuk, candlestick di sini menandakan bahwa buyer itu muncul sangat banyak teman-teman. Jadi sangat besar ya. Sehingga adanya candlestick bullish besar di sini yang menandakan ketidakseimbangan antara si buyer dan juga seller. Nah, dan ini pun terjadi ketika area supply di sini ya. Kita lihat di sini. Ada beberapa candlestick bearish yang sangat besar ya. Jadi menandakan bahwa adanya ketidakseimbangan antara si seller dan buyer. Siapa sih yang menggerakkan market? Nah, jadi kita sebagai retail trader itu tidak bisa menggerakkan market. Jadi ada pelaku-pelaku big player ya yang bisa menggerakkan market. Nah, mungkin kalau kalian lihat tadi adanya ketidakseimbangan antara buyer dan seller ya. Dan kenapa sih adanya titik support dan juga resisten? Nah, itu biasanya pasar digerakkan oleh para big player teman-teman itu. Nah, jadi kesimpulannya, zona supply dan demand itu terbentuk karena pergerakan para pelaku big player itu seperti bank sentral, lalu juga bank internasional atau institusi besar atau perusahaan multinasional. So, yang kita bisa bilang adalah market maker ya, teman-teman, seperti itu. Kita sebagai retail trader itu tidak bisa menentukan atau menggerakkan harga yang signifikan ya. Jadi kita tuh hanya bisa mengikuti arah dari pemain besar teman-teman atau big player. Jadi walaupun modal kita besar ya, contoh kalian punya modal di 100 miliar lah ya gitu. Terus kalian ingin menggerakkan pasar nih, itu gak bisa teman-teman. Jadi itu sangat kecil ukurannya untuk kalian bisa menggerakkan pasar ya. Dalam trading forex itu perdagangan terbesar di dunia ya. Dalam seharinya aja itu perdagangannya itu atau perputarannya itu kurang lebih 5 sampai 7 triliun US dollar. Jadi seperti itu. Intinya market digerakkan oleh para big player ya. Jadi trader retail seperti kita itu hanya sebagai penumpang aja teman-teman. Jadi kita cuma mengikuti pergerakan dari big player. Nah, itulah kenapa dalam trading penting sekali untuk kita harus mengikuti atau membaca dan menganalisa pergerakan market para pemain big player teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Jadi big player ini yang menciptakan area support dan resisten di sini ya. Jadi mereka lah yang menggerakkan harga naik dan harga turun. Jadi kenapa adanya titik support dan resisten? Itu tadi berarti ada hukum supply dan demand di market. Nah, siapa yang menggerakkan? Itu tadi para big player ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan membagikan 3 area supply demand yang dilakukan oleh market maker, teman-teman. Jadi jangan skip video ini, oke? Nah, yang pertama adalah area support dan resisten. Nah, jadi terjadinya area support resisten ini adanya ketidakseimbangan antara supply dan demand yang menjadikan titik area support dan juga resisten. Nah, yang kedua adalah rally base rally dan drop base drop. Contoh kalau misalkan uptrend berarti dari high low lalu naik ke atas membentuk higher high, dan biasanya di sini ya ketika harga naik kencang ya, itu harga akan mengalami konsolidasi atau sideways. Nah, sebelum harga melanjutkan pada tren utamanya ya, yaitu tren naik. Untuk drop base drop itu terjadi ketika tren turun. Nah, dalam tren turun yang tajam biasanya harga juga akan istirahat dulu nih, gitu, atau
harga akan membentuk konsolidasi sebelum harga turun lagi ke bawah. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, tapi di sini kita akan membahas tentang rally based rally dan drop based drop dibarengi dengan area imbalance dan break obstructor teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi ketika tren naik ya, membentuk higher high ya harganya, lalu biasanya dia turun dulu nih, koreksi dulu. Nah, ketika koreksi di sini membentuk higher low, nah dia biasanya akan koreksi dulu di sini teman-teman. Jadi berbeda dengan tadi ya, ketika harga naik tadi terus biasanya dia akan konsolidasi. Nah, tapi kalau untuk sekarang kita akan membahas rally based rally dengan dibarengi break obstructor dan juga area imbalance. Oke, teman-teman, jadi seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini, jadi harganya itu membentuk break obstructor dan juga area imbalance. Nah, untuk drop based drop ya, itu terjadi ketika tren turun. Jadi sebaliknya dari rally based rally tadi. Nah, ketika harga membentuk lower high lalu turun, membentuk lower low, naik lagi, koreksi, membentuk lower high. Nah, di sini biasanya dia akan koreksi dulu. Ini menciptakan drop based drop. Nah, kalau misalkan harga udah mengalami drop based drop, itu biasanya harga akan turun lagi dan menciptakan area break obstructor dan dibarengi dengan imbalance. Oke, nah mungkin kita akan contohkan untuk contoh chart di ini ya, teman-teman. Kita lihat di sini. Ketika tren naik ya, sini lalu ada candlestick bearish engulfing ya, candlestick bearish engulfing, lalu harga turun membentuk high low, lalu dia naik lagi ke atas dan di sini teman-teman terjadi konsolidasi atau rally based rally ya. Nah, sebelum harga naik lagi ke atas dan menciptakan area break obstructor ini. Terus kalau misalkan kita lihat ada beberapa candlestick atau area imbalance di sini ya, di sini sangat banyak ya, dan harga melanjutkan lagi ke atas gitu. Jadi untuk contoh entry posisinya mungkin ketika kalian sudah melihat area break obstructor di sini, nah jadi ketika candlestick bullish close di sini, nah kalian bisa entry posisi buy di sini ya. Nah itu biasanya dan kemungkinan besar juga harga akan meneruskan pada tren utamanya ya. Ini adalah contoh ketika harga mengalami tren bearish ya. Ketika harga dari titik lower high lalu turun menciptakan lower low, lalu dia naik lagi, koreksi di sini biasanya. Terus harga turun ke bawah menciptakan break obstructor dan juga area drop based drop teman-teman ya. Nah, kalian di sini kita bisa lihat adanya area imbalance ya, candlestick bearish yang besar beberapa kali. Nah, mungkin kalian juga bisa entry ketika candlestick bearish ini close gitu ya. Untuk risk reward rasionya seperti biasa kalian gunakan risk reward 1:2 seperti itu ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah order block teman-teman. Nah, maksudnya order block adalah ketika candlestick di sini ya. Nah, ini kan contoh lah. Trennya sedang dalam tren bullish ya. Biasa koreksi dulu. Nah, di sini kita bisa lihat adanya candlestick bearish ya yang ditutupi oleh candlestick bullish besar di sini ya. Di blok lah ya area si seller gitu. Jadi buyer masuk dan menciptakan area imbalance di sini teman. Lalu harga naik lagi ke atas dan menciptakan break obstructor. Ini terjadi juga ketika tren bearish ya. Nah, di sini candlestick bullish ditutupi oleh candlestick bearish yang cukup kuat dan banyak teman-teman, sehingga kekuatan buyer hilang ya dan seller mulai masuk lagi seperti itu. Ini adalah area order block teman-teman dan dibarengi dengan area imbalance ya, jangan lupa. Jadi sangat mudah banget teman-teman. Mungkin saya akan kasihkan contoh ya. Ini kita bisa lihat dalam tren bullish ya atau tren naik, harga seringkali terjadi atau menciptakan higher high dan higher low ya. Dan kalau kita lihat di sini beberapa kali harga membentuk break obstructor teman. Jadi kalau misalkan harga mengalami break obstructor itu kemungkinan harga akan berlanjut ya. Tapi kalau misalkan break obstructornya itu tidak terjadi berarti trennya sudah selesai teman-teman. Ketika harga membentuk higher high lalu koreksi dulu membentuk higher low lalu dia naik lagi ke atas ya. Di sini adalah area order block teman-teman dan dibarengi dengan imbalance. Nah, jadi kemungkinan harga akan naik dan di sini kita bisa lihat harga naik ke atas teman-teman dan menciptakan break obstructor. Nah, berarti trennya masih berlanjut teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah, mungkin ini untuk tren bearish ya.
Jadi kalau misalkan tren bearish di sini ya, beberapa kali harga membentuk break obstructor, area imbalance dan order block di sini ya. Jadi candlestick bearishnya cukup banyak dan memblok area candlestick bullish ya. Tuh. Dan harga juga beberapa kali mengalami break obstructor dibarengi dengan imbalance ya. Oke, jadi ada 3 area supply dan demand yang digerakkan oleh para big player atau market maker itu menciptakan area support dan resisten yang pertama. Dan yang kedua, menciptakan rally based rally dan drop based drop dibarengi dengan break obstructor dan juga area imbalance. Yang ketiga adalah area order block. Seperti itu, teman. Oke, jadi itu yang menciptakan area supply dan demand yang ada di market. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi itu aja pembahasan video kita pada pembahasan kali ini tentang supply dan demand. Jika kalian ada saran atau masukan, boleh nanti ditulis di kolom komentarnya ya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, dan juga subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Bye-bye.